Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim, berjumpa lagi bersama kami dengan saya Azam Zafir Ibrahim Dan saya Safri Najiha dalam program Muslim Kampus Muda dan Berakhlakul Karimah. Nah Kak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih? Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas hal yang menarik nih Kak di era Gen Z. Wah, itu topik yang menarik di era Gen Z itu seperti apa sih Kak? Topik yang bakal kita bahas pada episode kali ini adalah topik yang menarik, yaitu adalah perspektif Islam terhadap adanya ramalan zodiak dan juga takdir nih Kak. Wah, memang hal tersebut menjadi bahasan penting di era Gen Z saat ini sih Kak. Bener banget tuh Kak. Oh ya Kak, gimana sih Islam memandang ramalan zodiak dan takdir tersebut? Nah, jadi gini Kak, dalam Islam yang namanya ilmu perbintangan, zodiak ataupun rasi bintang itu termasuk dalam hal amalan jahiliyah. Perlu kita ketahui bahwa agama Islam masuk untuk menghapuskan ajaran-ajaran tersebut dan menghindarkan kita dari adanya kesyirikan Kak. Nah, aku juga pernah baca nih Kak, bahwasanya ada sebuah dalil yang mengatakan bahwasanya mengenai ramalan zodiak ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam sanad sahihnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempercayai adanya tukang sihir atau maka ia mempercayai perbintangan, maka ia sudah mengambil salah satu cabang ilmu sihir. Dan hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 65 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, barang tidak ada seorang pun di bumi dan di langit yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Nah, betul banget nih Kak. Jadi ya, yang tidak boleh kita lakukan adalah meyakini adanya amalan zodiak, ramalan zodiak, dan meyakini adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya nih Kak, kita meyakini akan suatu hal, namun hal tersebut hanya berdasarkan dari internet saja. Jadi itu kita bisa disebut dengan syirik ya Kak. Wah, betul sekali sih Kak. Kita harus memastikan bagaimana sih data dari internet tersebut apakah sudah benar atau tidaknya. Maka kita juga tidak diperbolehkan untuk mempercayai ramalan zodiak secara langsung. Oh ya Kak, kira-kira nih ada apa aja sih hukum membaca dan mempercayai akan adanya ramalan zodiak? Jadi, hukum jika kita percaya kepada ramalan zodiak ada 4 nih Sobat Muslim. Yang pertama, barang siapa yang tidak percaya atau tidak meyakini adanya ramalan zodiak tersebut, maka ia tidak perlu mengkodok sholat tersebut. Oh, baik nih Sobat Muslim. Jadi inti dari hukum yang pertama adalah apabila kita mempercayai akan adanya ramalan yang dibuat oleh zodiak, maka seperti contohnya nih, ada ramalan tentang hal gaib atau bahkan menjadi pengendali nasib dan keberuntungan seseorang, maka hal itu hukumnya disebut kufur dan juga haram. Oke. Hukum yang kedua Sobat Muslim, apabila ada yang meyakini bahwa tidak ada pengaruh apapun pada ramalan zodiak ini, tapi ia meyakini akan ada sedikit kelaziman dari ramalan zodiak ini, maka ia tidak mengetahui yang dinamakan hukum adi. Hakikat hukum adi itu maksudnya gimana Kak? Hukum adi ialah hukum adat yang terjadi atas hukum sebab akibat perkara terhadap perkara yang lain. Oh, jadi begitu. Baik nih Sobat Muslim, kita sudah tahu ya apa itu hukum adi. Selanjutnya inti dari hukum yang kedua adalah apabila kita mempercayai akan adanya ramalan zodiak, maka kita disebut mengkufuri Al-Quran. Ada yang bilang juga nih Kak, bahwa ramalan zodiak termasuk dalam hukum adi. Oh iya, benar sekali nih Kak. Jadi ramalan zodiak itu kenapa bisa dinamakan sebagai hukum adi? Karena hukum adi ini berupa juga ramalan zodiak itu terjadi atas keyakinan terhadap sebuah karakter dan pada bulan tertentu, sehingga ada keterkaitan secara berulang-ulang.
Maka dari itu nih Sobat Muslim, kita sebagai seorang umat muslim yang patuh nih, kita harus selalu tetap berlindung dan mengutamakan semua hal yang ada di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita juga tidak terjerumus nantinya kepada hal-hal yang menyebabkan kita masuk ke dalam kesyirikan nih Kak. Nah, benar sekali nih Kak Safrin. Alhamdulillahirrabbilalamin Sobat Muslim, telah usai segmen pertama pada kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi membawa manfaat dan menambah wawasan Sobat Muslim semua mengenai ramalan zodiak dan takdir dalam perspektif agama Islam. Dan saya Azam Zafir Ibrahim dan saya Safrina Jiha pamit undur diri. Tetap stay tune di segmen selanjutnya karena kita bakal mengupas tuntas lagi nih Kak tentang ramalan zodiak dan takdir dalam perspektif Islam. Tetap bersama kami dalam program Muslim Kampus Muda dan Berakhlakul Karimah.